Ya soal ladang itu, jadi kan tadi kan pakai ya seperti itulah. Itu emang beneran ladang. Atau gimana? Keren kan? Keren gak sih? Ayo biarkanlah itu menjadi misteri. Mirip ya? Jadi gimana nih? Apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu emang ladang. Ini boleh disebut. Jangan itu spoiler nanti. Yang jelas itu beneran. Itu beneran. Kita kalau ngomongin beneran itu beneran, itu bukan CGI, bukan plastik, itu bener-bener tumbuhan. Nah, Itu lokasinya di mana sih? di Cianjur. Cianjur. Oh, oke. Dan ini kan tadi kan sempat nanti sih sama produsernya kalau ini tuh mereka tuh nunggu sampai tumbuh gitu Iya, kan. Berarti iya. dari awal banget ya nantinya gitu. Iya. Dari Dan kosong. emang- Berapa lama? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Dan emang udah idenya tuh memang udah ada ya akan menggunakan itu sebagai bahan cerita dalam Iya, cerita. makanya karena waktu itu kalau kita bilang kalau emang mau itu ya harus all out, nggak bisa palsu gitu, harus beneran. Mengadakan itu jadi beneran kan lumayan PR. Jadi itu beneran. Ada sorry. Ada. Urusan perizinannya gimana Iya, itu? kalau beneran kan harusnya ada urusan perizinan kan. Iya, nggak tahu deh, biarkan itu menjadi misteri. Oh, udah balik lagi karena itu ladang dari awal. Iya. Gimana sih budget produksinya gitu? Budget produksinya lumayan asoy. Makanya ketika ide itu dicetuskan terus sama Multivision di-okein dengan konsekuensi yang kita punya, ya udah sikat gitu. Ya apapun itu ya kita jalanin untuk dapetin shot itu. Kalau boleh digambarin ini sebesar apa sih budget produksi buat film ini? Pokoknya 2 juta penonton lah. Balik modal, amin. Gila. Kalau misalnya Sotoy. itu mahalnya di mana? Di pemain atau di produksi kayak kan Makanya tadi di karena lokasinya itu bener-bener karena kita milih lokasi itu bukan di Jakarta, itu aja di Cianjur, 4,5 jam dari Jakarta naik mobil. Dari Cipanas aja itu masih 3,5 jam lagi gitu, dan itu bener-bener masuk pelosok untuk kita dapetin lokasi itu gitu yang terrainnya atau medannya sesuai yang kayak kita mau. Aku penasaran sama yang di rumah sakit tadi. Katanya kan cerita ada Darto kan penakut nih. Iya. Terus bikin film horor tuh bisa diceritain nggak gimana tuh di balik? Saya juga kenapa, saya disuruh bikin film horor katanya, mau nggak bikin film horor komedi? Aduh saya penakut pak, saya kalau syuting gimana? Ya gampang kan, syuting kan banyak orang rame, ya udahlah gitu. Jadi tapi ya gitu, karena ada Wawan, ada Warman, jadi begitu bro, mau pipis nggak lo? Mau? Bareng? Ayo gitu, kita pipis bareng. Sebenarnya seserem apa sih rumah sakitnya? Itu beneran rumah sakit atau? Rumah sakit. Dulu itu rumah sakit, terus sekarang dialih fungsikan jadi panti lansia deh kalau nggak salah ya. Sekarang jadi panti lansia. Gitu. Tapi emang ada beberapa sudut-sudut bangunan-bangunan yang tidak terpakai lagi. seberapa sulit sih nyari lokasi di Cianjur untuk bikin ladang itu terus juga rumah sakit gitu. Apa ada Ya. tempat-tempat lain yang di Makanya dari awal saya udah yang nggak usah saya ya, tim produksi tuh baca skenario geleng-geleng, aduh Pak ini gimana cara bikinnya Pak? Ya pokoknya gimana caranya harus jadi itu. Ya udah akhirnya ubek-ubek rumah sakit kita cari sampai ke Sukabumi, sampai ke sana dapatnya di Kaliurang. Terus lokasi hutan itu kita cari ke sana kemana-kemana dapatnya di Cianjur. sama satu lagi menarik kan yang selalu diomongin adalah cameo-nya adalah Aloy gitu. Itu gimana sih Dikta, apa karena sama-sama di apa namanya grup motor itu gue lupa prediksi gitu, apakah sama-sama atau gimana sih, terus kok dibikin jadi tanpa dialog sama sekali? Ini yang mana dulu nih? Ya, Si D itu deh. Jangan spoiler dulu. Pokoknya waktu itu sempat obrolan kalau ketemu beliau selalu ngomong, "Lu main film gue ya? Tenang Pak Darto. Lu main film gue ya? Tenang Pak Darto." Karena dulu kita pernah satu produksi main bareng, ada web series. Saya jadi pemain, dia jadi pemain, terus ya kenal dari situ lama, terus suatu hari main film gue. Oke gitu. Nah, pas itu beneran dia naik pesawat tektok, naik pesawat malamnya, nginep semalam, habis kelar take langsung balik lagi untuk melanjutkan kegiatannya lah.
Dan percaya atau tidak, aslinya tuh adegannya nggak kayak gitu. Itu karena dia mau pulang, tapi ini hujan. Kita udah ngambil scene setengah, ada satu scene yang harusnya diambil. Hujan lagi gimana ya? Hujannya nggak berhenti lagi. Wah, akhirnya berubah. Kita ganti scene, pasang kamera. Dikta, kita pasang kamera. Cepetan situ. Ya udah akhirnya dia begitu. Wow gitu. Jadi adegannya seperti itu. Berarti dadakan di set ya? Karena hujan. Itu hujannya hujan beneran, bukan hujan kita bikin. Jadi udah nggak di skenario gitu. Nggak ada, itu gara-gara hujan. Kok hujan nih gimana ya? Terus, Pak, sumpah gua harus ngejar pesawat gini. Wah, gimana ya? Nggak mungkin ini scene dihilangin nih. Ya udah kita ganti deh. Gitu lah. Terus yang Emang jadi lucu. terus yang Aloy udah bisa di Semarang belum sih? Kalau Aloy kan ada di trailer. Kalau Aloy gimana? Itu first impression pas ngajak Aloy itu apa gimana? Aku ngajaknya lewat DM. Aloy itu, ya Aloy kan menyenangkan sekali ya. Woi, Naruto, main film gue ya? Ayo gitu. Bisa nggak? Bisa tanggal berapa? Bisa tanggal sekian nggak? Waduh, Pak Naruto. Syutingnya kapan? Pagi. Kalau bisa jangan pagi, karena malamnya dia nge-DJ kan. Pasti baru pulang jam 4, jam 5. Oke. Gue ngomong sama sutradara gue. Scene-nya Aloy geser jadi siang. Pokoknya dia harus main. Oke gitu. Akhirnya scene-nya digeser dari siang. Kita nungguin dia aja udah. Loy, udah belum Loy? Oke, jadi gue bangun Pak Naruto. Ya, akhirnya jalan. Oh udah. Itu juga ya ngambil scene itu nggak lama lah, paling 2 jam lah itu. Tapi ngejarin joget ke Aloy itu gimana sih? Kayaknya asik banget jogetnya. Nah, itu mah ininya dia, udah ciri khasnya dia kan kalau lagi nge-DJ itu. Menjiwai. Jiwai Sama joget. satu lagi dong, kalau cameo-nya diri sendiri gimana itu? Punya istri 3 lagi. Ada Itu juga dadakan. Oh berarti sebenarnya di film ini ada banyak adegan-adegan yang dadakan ya? Iya, adegan-adegan yang kita tuh dapat inspirasinya begitu ada di situ gitu. Kayak kita butuh si Razi nanya lokasi kan. Terus kok cuma nanya doang terus dapet nggak selamat ya. Akhirnya ya udah si Wawan lah. Gimana Pak? Gimana kalau lagi gini? Lah, yang mainin mereka siapa? Orang makeup sini, orang wardrobe sini. Orang sound sini, dipakein baju gitu. Memaksimalkan kru ya? Yo, Dia sebenarnya banget ya. keren kan? Itu mendapat sendiri perlu penyesuaian mbak. Berada di posisi 3 istri ini. Saya sebenarnya Menjiwai. gimana ya? Saya Emang tuh jelas sih. berlawanan dengan jiwa saya itu. Saya kan mesti ya. Selain Dikta, terus ada adegan istri 3, terus apa lagi sih yang Jangan dadakan? spoiler Dikta. Iya. Selain Dikta edit ya, awas lu. Oke. Ya selain beberapa adegan ada lagi nggak sih sebenarnya yang dadakan gitu? Yang membuat Mas Marwan kewalahan deh. Karena tadi kan dibilangnya katanya kewalahan banget ngadepin kamu. Iya sebenarnya kalau adegan-adegan jatuh deh Nek. Ya ampun say. Sebenarnya scene itu gua rasa kalau orang ada di produksi film tahu ya bahwa kadang-kadang kita harus menyesuaikan sesuai dengan cuaca, terus juga tiba-tiba ada force major apa segala macam. Jadi banyak hal-hal seperti itu yang kemudian jadi adjustable gitu. Tapi itulah menurut gue jadi movie magicnya di situ ketika hal-hal yang tidak kita sangka-sangka justru menciptakan, yaitu menciptakan gelak tawa, menciptakan apa sih dia gitu. Tapi ya ampun kok bisa semesta tuh bisa mendukung menjadi kayak gitu. Contohnya si adegan cameo itu tadi yang gara-gara dia harus pulang dan ada cuaca malah dapetnya kayak gitu. Kalau adegan yang sebenarnya boleh di-spill nggak? Kayak gimana? Sebelum kalau ada hujan. Itu cuma adegan biasa sebenarnya, turun terus ya itu tanpa hujan itu sebenarnya cuma turun terus ternyata gitu doang gitu. Cuma gara-gara hujan, wah tadi kita belum dapat bagian ininya lagi, bagian dialognya gimana ya? Yaudah deh, sikat deh gitu. Malah jadi imajinasi. Bisa dibilang jadi sekarang Immanuel ini dong ya, sutradara dengan kehebatan untuk melakukan adegan-adegan yang spontan, OTS semua spontan. Ya harus mau nggak mau, kalau nggak dapet gambarnya, nggak dapet ceritanya gitu. Jadi mau nggak mau harus gimana caranya harus dapat, tapi bukan cuma sekedar dapat gitu, tapi jadi sesuatu. Makanya itulah jadinya. Padahal tuh berarti ini kedepannya bakal fokus jadi sutradara kan atau gimana? Karena kan tadi udah di-spill ada beberapa film lagi nih katanya. Iya, kebetulan ada satu film lagi sama Multivision.
film Gudang Merica kan 21 Mei tayang. 20 Mei saya syuting film keempat sama Multivision gitu. Ceritanya horor komedi juga. Dari kedepannya bakal fokus jadi sutradara nih. Ya selama ini masih dicari orang, jadi alhamdulillah sih, maksudnya dihubungin kayak ayo bikin film lagi, ya udah oke Pak, oke bentar dulu ya gitu. Cuma lihat nih udah mulai jenggot udah ubanan nih gara-gara stres bikin film stres loh guys, gila crazy. Udah mau film keempat, apalagi sih target yang pengen dicapai apa? Kayak mau genre apa gitu, atau mau menang penghargaan atau gimana gitu? Ada nggak sih target atau pencapaian yang ingin dicapai? Target ya tentu ini target mimpinya semua filmmaker, pengen filmnya box office, yang katanya box office standarnya 1 juta ya pengen gitu kan, minimal gitu ya pengen aja, tapi tanpa mengecilkan pencapaian yang sudah dilakukan sebelumnya, bahwa ada orang kayak tadi deh, gue masuk ke studio nonton barengan kalian ketawa aja tuh gue wah gila, padahal gue jam 4 pagi tuh sambil ngantuk-ngantuk, terus gue ngapain kayak begini syuting kayak begini tapi ternyata ketika mendengar gelak tawa di bioskop tuh pay off gitu. Tapi tadi sebagai kita yang nonton kayaknya filmnya sukses nih Om Darto. Amin, Om Darto tipe amin. Sutradara yang gimana sih? Kalau Gimana? tipe sutradara yang gimana sih kalau lagi di lokasi? Saya itu dia, maksudnya saya lebih fleksibel, nggak yang bukan yang marah-marah atau gimana. Harus problem solving sih gitu. Jadi ketika ada tiba-tiba ada Pak, kayaknya hujan nih Pak. Aduh, Pak, pemain kita baru datang 2 jam lagi. Aduh, Pak, pemain kita harus pulang nih Pak. Aduh, ya udah kita gimana caranya bikin supaya tetap menarik, bahkan jadi lebih menarik, tapi ceritanya nggak meleset gitu. Intinya harus problem solving sih. Kita penasaran ya Om Darto tipe sutradara yang pernah marah nggak? Apa berhati lembut? Kalau kata orang-orang sih, ya nggak tahu, kata di OP saya ya, kata Pak Rendra, gue tuh kalau ngeliat lo gue nggak bisa nebak, karena kalau misalnya sudah ada yang marah ya marah gitu, wow benar gitu. Kalau kita sama lo tuh kita nggak bisa nebak nih orang marah apa enggak sih, diam-diam aja ya gitu, karena gue kebanyakan mikir. Biasanya gue cerna dulu kalau misalnya ada sesuatu bukan reaktif marah gitu. Oke, ada apa problemnya ini, oke bentar ya gue pikirin dulu ya gitu. Jadi keliling-keliling set dulu, mikir. Oke, sekarang gini, kumpulin semuanya. Gini. Oke, dah jalan.